Selamat siang, Misinta. Kami dari kelas 11 Sembat yang berisi Casey, Jane, dan Nico. Hari ini kami akan mempresentasikan harmoni dalam keberagaman gender. Jadi apa itu keberagaman gender? Keberagaman gender adalah pengakuan representasi dan inklusi individu di seluruh spektrum identitas serta ekspresi gender, melampaui bina tradisional laki-laki dan perempuan. Apa itu ketidaksetaraan gender? Ketidaksetaraan gender adalah kondisi diskriminatif di mana laki-laki dan perempuan tidak diperlakukan setara, mengakibatkan akses, kesempatan, dan hak yang tidak seimbang dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun politik. Contohnya ada kesenjangan upah, rendahnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan, terbatasnya akses pendidikan bagi anak perempuan, pekerjaan domestik tak berbayar yang timpang. Lalu latar belakangnya, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA, kesetaraan gender adalah di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak kewajiban dan kesempatan yang sama. Tetapi masih banyak sekali kasus ketimpangan peran dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Lalu identifikasi keberagaman gender. Apa saja peran laki-laki, perempuan, kelompok sosial yang terlibat dalam aktivitas sosial? Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan peran yang sama dalam aktivitas sosial. Meski biasanya ada pembagian tugas seperti fisik atau manajemen, keduanya bisa saling bertukar peran dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Lalu apakah pembagian tugas terlihat adil atau bias gender? Pembagian tugas saat ini belum sepenuhnya adil karena masih dipengaruhi oleh pandangan tradisional di mana tugas seharusnya dibagi berdasarkan kemampuan individu, namun pada kenyataan masih sering dibatasi oleh bias gender. Nah, untuk keadilan dan kesetaraan, apakah setiap gender memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan, pekerjaan, dan kepemimpinan? Secara umum, setiap gender memiliki kesempatan yang sama. Tetapi nyatanya, ada ketimpangan dan diskriminasi yang dilakukan pada kedua gender tersebut, terutama pada perempuan yang sering dianggap lemah secara fisik dan kurang produktif. Apakah ada pembatasan peran berdasarkan gender yang masih terlihat? Iya, secara tidak langsung ada pembatasan yang memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan digaji lebih rendah, sedangkan laki-laki memiliki kesempatan untuk bisa digaji lebih besar dan menjadi pemimpin. Adakah contoh nyata perlakuan setara antar gender dalam lingkungan tersebut? Tentunya masih ada. Yang pertama, kebijakan cuti melahirkan dan pengasuhan anak yang setara. Yang kedua, kerja work from home. Yang ketiga, memberikan kebebasan berpendapat bagi perempuan. Dan lalu ada harmoni. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana masyarakat menjaga sikap saling menghormati antar gender. Yang pertama itu ada menanamkan nilai kesetaraan melalui keluarga dan juga pendidikan. Yang kedua, menghindari perbedaan gender. Lalu yang ketiga, tidak memandang derajat kedua gender. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah diskusi atau keputusan kelompok memberi ruang setara pada suara perempuan dan laki-laki? Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama dalam aktivitas sosial. Meski biasanya ada pembagian tugas, keduanya bisa saling bertukar peran dan juga berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah bentuk kolaborasi positif antar gender yang terlihat? Pembagian tugas saat ini belum sepenuhnya adil karena masih sering dipengaruhi oleh perbedaan gender dan juga sudut pandang dari tradisional, di mana tugas seharusnya dibagi berdasarkan kemampuan individual, namun pada kenyataannya masih sering dibatasi dikarenakan perbedaan gender. Untuk ketidaksetaraan, apakah ada perilaku diskriminatif atau tidak adil berdasarkan gender? Yang pertama, perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Yang kedua, pembatasan peran berdasarkan gender. Misalnya, anggapan bahwa perempuan hanya cocok di ranah domestik atau laki-laki tidak pantas menunjukkan emosi. Yang ketiga, akses yang tidak setara terhadap pendidikan, pekerjaan, atau posisi kepemimpinan. Yang keempat,
pelecehan dan kekerasan berbasis gender yang seringkali tidak ditangani secara adil. Apakah masyarakat menyadari bias gender yang ada? Sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan kalangan terdidik, sudah mulai sadar tentang bias gender. Namun, masih banyak yang menganggapnya wajar karena pengaruh budaya, tradisi, dan norma sosial. Tingkat kesadaran setiap orang juga berbeda-beda, tergantung lingkungan, pendidikan, dan akses informasi. Apa dampak sosial dari ketidaksetaraan gender tersebut? Ketidaksetaraan gender menyebabkan potensi individu tidak berkembang secara maksimal, karena kesempatan yang tidak sama, meningkatkan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi, terutama pada kelompok yang terdiskriminasi, memicu konflik sosial serta ketidakadilan yang berkelanjutan, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena kontribusi sebagian penduduk tidak dimanfaatkan secara optimal. Jadi ini sumber yang kami gunakan untuk menganalisis harmoni dan keberagaman gender dan observasinya. Lalu ini juga mind map harmony issue yang telah kita buat dalam keberagaman gender. Identifikasi keberagamannya, yang pertama ada identitas gender, perbedaan peran gender, latar belakang budaya gender, pola interaksi harmonis, saling menghormati tanpa diskriminasi, kesempatan yang setara, dan potensi konfliknya ada diskriminasi, eksklusivitas kelompok, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan atau kerja. Faktor penyebab konflik akar masalahnya adalah budaya patriarki yang masih kuat. Yang kedua, norma sosial yang kaku. Dan ide solusinya adalah kampanye atau poster kesetaraan gender dan diskusi kelas tentang ketidaksetaraan gender. Terima kasih.